Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lela Putri Utami, dan ada rekan saya yang bernama Sofi Hanifah dan Wina Nur Fatimah, dan yang terakhir ada Leni Sulayani. Kami di sini dari kelompok 5 promosi kesehatan akan memaparkan dan menjelaskan tentang penyakit diare. Di sini yang pertama saya sendiri, Lela Putri Utami, akan menjelaskan pengertian diare. Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Dan ada definisi lain. Diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Ini merupakan definisi dari Jufri dan Sunarto tahun 2012. Berdasarkan definisi tersebut dapat saya simpulkan bahwa diare adalah buang air besar dengan bertambahnya frekuensi yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi diare. Etiologi menurut Ngastiyah tahun 2014 antara lain. Yang pertama ada faktor infeksi. Faktor infeksi ini ada beberapa bagian, yaitu infeksi eksternal adalah infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi eksternal sebagai berikut. Yang pertama ada infeksi bakteri, misalnya infeksi bakteri E. coli atau salmonella. Lalu ada infeksi virus dan infeksi parasit. Infeksi parasit ini seperti cacing, protozoa, dan jamur. Lalu selanjutnya setelah infeksi eksternal ada infeksi parenteral, ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti otitis media akut, lalu ada bronkopneumonia, lalu ada ensefalitis, dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur di bawah 2 tahun. Lalu yang kedua, ada faktor malabsorpsi. Malabsorpsi karbohidrat disakarida atau intoleransi laktosa, maltosa, dan sukrosa. Lalu ada monosakarida pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering, yaitu intoleransi laktosa. Lalu selanjutnya ada malabsorpsi lemak dan ada malabsorpsi protein. Lalu yang ketiga ada faktor makanan. Makanan basi, beracun, atau alergi terhadap makanan. Lalu yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini seperti rasa takut dan cemas, tetapi jarang terjadi pada anak yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada faktor resiko diare. Menurut Jufri dan Sunarto tahun 2012 ada beberapa faktor resiko diare, yaitu yang pertama ada faktor umur. Faktor umur yaitu diare terjadi pada kelompok umur 6-11 bulan pada saat diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pola ini menggambarkan kombinasi efek penurunan kadar antibodi ibu, kurangnya kekebalan aktif bayi, dan pengenalan makanan yang mungkin terkontaminasi bakteri tinja. Lalu yang kedua ada faktor musim. Faktor musim seperti variasi pola musim diare dapat terjadi menurut letak geografis. Di Indonesia, diare yang disebabkan oleh rotavirus dapat terjadi sepanjang tahun dengan peningkatan sepanjang musim kemarau, dan di diare karena bakteri cenderung meningkat pada musim hujan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi kepadatan perumahan, kesediaan sarana air bersih, dan
pemanfaatan sarana air bersih, dan kualitas air bersih. Lalu selanjutnya ada patogenesis diare. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Sofi Hanifah. Selanjutnya, saya Sofi Hanifah yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu patogenesis diare. Di sini ada mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare. Yang pertama ada gangguan osmotik, yaitu terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik di dalam rongga usus yang meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya, sehingga timbul diare. Lalu yang kedua ada gangguan sekresi, yaitu misalnya akibatnya terangsangnya toksin, yaitu pada dinding usus dan akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Lalu yang terakhir di sini ada gangguan motilitas usus, yaitu hiperelastik akibat peningkatan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Begitupun sebaliknya, bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan, selanjutnya timbul diare. Lalu di sini ada patofisiologis diare. Proses terjadinya diare diantaranya itu ada faktor infeksi, yaitu proses ini dapat diawali dari adanya mikroorganisme atau kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan, yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus, yang dapat menimbulkan daerah permukaan usus. Selanjutnya, terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus di dalam absorpsi cairan dan elektrolit, atau juga dikatakan adanya toksin bakteri akan menyebabkan transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat. Lalu selanjutnya ada faktor malabsorpsi, yaitu merupakan kegagalan dalam melakukan absorpsi yang mengakibatkan tekanan osmotik meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat mengakibatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare. Lalu yang ketiga ada faktor makanan, yaitu faktor ini dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik oleh tubuh, sehingga terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian dapat menyebabkan bakteri dan juga diare. Lalu yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu faktor ini dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan usus. Lalu di sini ada tanda dan gejala diare. Tanda dan gejala diare diawali dengan adanya anak menjadi rewel, gelisah, suhu tubuhnya meningkat, nafsu makannya menurun, lalu berat badannya juga menurun, hingga tinja menjadi cair, lendir, dan tidak menutup kemungkinan diikuti dengan keluarnya darah, anus lecet, dan dehidrasi. Bila terjadi dehidrasi berat, maka volume darah akan berkurang, nadi menjadi kecil dan cepat, denyut jantung menjadi cepat, tekanan darah menurun, hingga keadaan menurun dan diakhiri dengan shock. Lalu selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang pada penyakit diare. Yang pertama di sini ada pemeriksaan darah rutin, LED atau laju endap darah, ada CPR atau C-reactive protein yang dapat memberikan informasi mengenai tanda infeksi atau inflamasi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit untuk menilai gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Lalu di sini yang ketiga ada pemeriksaan kolonoskopi untuk mengetahui penyebab diare. Lalu yang keempat ada pemeriksaan CT scan bagi pasien yang mengalami nyeri perut yang hebat untuk mengetahui adanya perforasi usus. Lalu materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lina. Saya Liana Fatima, saya akan melanjutkan materi diare yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya Sofi.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diare. Menurut Suharyono tahun 2008, faktor yang mempengaruhi diare yaitu faktor gizi. Faktor gizi ini makin buruk gizi seorang anak, ternyata makin banyak kejadian diare. Yang kemudian akan menjadikan seorang anak itu menjadi seorang anak yang gizinya buruk tentunya. Dan yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini kebanyakan anak-anak yang mudah menderita diare berasal dari keluarga yang kurang mampu, bisa dibilang keluarga yang rendah dalam ekonomi, kondisi rumah yang buruk, dan juga tidak punya penyediaan air yang bersih, yang bisa mempengaruhi persyaratan kesehatan. Pendidikan orang tuanya pun yang rendah dan sikap serta kebiasaan yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti sanitasi lingkungan yang buruk juga akan mempengaruhi terhadap kejadian diare. Interaksi antara agen penyakit manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit perlu diperhatikan dalam penanggulangan diare. Kemudian yang keempat ada faktor makanan yang terkontaminasi. Faktor makanan ini seperti pada insiden diare pada masyarakat golongan berpendapatan rendah dan kurang pendidikan mulai bertambah pada saat anak untuk pertama kali mengenal makanan tambahan, dan potensi ini akan makin lama meningkat untuk mencapai puncak pada saat anak sama sekali disakiti. Kemudian yang terakhir ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok yang berusaha mendewasakan manusia. Biasanya dalam faktor pendidikan ini masyarakat di lingkungan kita kurang mengenalnya penyakit diare karena sebab dari faktor pendidikan ini. Pendidikan yang bisa dibilang pendidikan rendah dan juga tidak mumpuni. Kemudian tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu juga dalam berperilaku dan berupaya secara aktif guna mencegah terjadinya diare pada balita. Kemudian ada klasifikasi diare. Klasifikasi diare diberikan menjadi diare akut, diare kronis, dan persisten. Yang pertama diare akut yaitu buang air besar pada bayi atau anak-anak melebihi 3 kali sehari disertai dengan perubahan konsistensi tinjan menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Kemudian yang kedua ada diare kronis, seringkali dianggap suatu kondisi yang sama, namun dengan waktu yang lebih lama, yaitu diare melebihi 1 minggu. Sebagian besar disebabkan diare akut berkepanjangan akibat infeksi. Kemudian yang terakhir diare persisten adalah diare yang berlangsung 15-30 hari. Merupakan diare berkelanjutan dari diare akut atau peralihan antara diare akut dan kronis, biasanya ditandai dengan penurunan berat badan dan sukar untuk naik kembali. Yang selanjutnya ada komplikasi akibat diare. Yang menurut Mariunani 2010, sebagai akibat dari diare akan terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan air, dehidrasi. Kehilangan air ini atau dehidrasi terjadi karena kehilangan air atau output lebih banyak dari pemasukan input, merupakan penyebab terjadinya kematian pada diare. Yang kedua ada gangguan keseimbangan asam basa atau metabolic acidosis, yaitu terjadi karena kehilangan natrium bikarbonat bersama tinja, metabolisme lemak tidak sempurna sehingga benda kotor tertimbun dalam tubuh, terjadinya penimbunan asam laktat karena adanya anoreksia jaringan. Kemudian produk metabolisme yang bersifat asam meningkat karena tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal. Yang kemudian yang ketiga,
leukemia. Terjadi pada 2-3% anak yang menderita diare. Lebih sering pada anak yang terjadi karena ada gangguan penyimpangan atau penyediaan glikogen dalam hati dan adanya gangguan etabol glukos. Kemudian yang keempat, gangguan gizi terjadinya penurunan berat badan dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh makanan sering dihentikan oleh orang tua karena takut diare atau muntah yang bertambah hebat, walaupun susu diteruskan sering diberikan dengan pengeluaran dan susu yang encer ini diberikan terlalu lama. Dan yang terakhir ada gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi ini sebagai akibat diare dapat terjadi renjakan atau shock hipovolemik, akibatnya perfusi jaringan berkurang dan terjadi hipoksia. Kemudian ada penata laksanaan dan pengobatan diare. Yang pertama, dasar pengobatan diare ada pemberian cairan, jenis cairan, cara memberikan cairan serta jumlah pemberiannya. Yang pertama ada cairan per oral. Per oral biasanya pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang cairan diberikan per oral berupa cairan yang berisikan natrium klorida dan NaHCO3, HCl, dan glukos untuk diare akut dan kolera pada anak di atas umur 6 bulan. Yang kedua ada cairan prenatal. Sebenarnya ada beberapa jenis cairan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasien, misalnya untuk bayi atau pasien yang MEP, tetapi semuanya itu bergantung tersedianya cairan setempat. Kemudian ada C, pemberian cairan pasien malnutrisi energi protein atau NIP tipe marasmik. Kemudian ada yang kedua dietik atau cara pemberian makanan. Untuk anak di bawah 1 tahun dan anak di atas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg, jenis makanannya seperti susu atau ASI atau susu formula yang mengandung laktasa rendah dan asam lemak tidak jenuh, misalnya LLM, Almiron atau sejenis lainnya. Kemudian yang kedua ada makanan setengah padat atau bubur atau makanan padat atau nasi tim bila anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa. Yang ketiga ada susu khusus yang disesuaikan dengan saingan yang ditemukan, misalnya susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai sedang atau tidak jenuh. Kemudian yang ketiga ada obat-obatan. Obat-obatan prinsipnya pengobatan diare ialah menggantikan cairan yang hilang melalui tinja dengan atau tanpa muntah dengan cairan yang mengandung elektrolit dan glukos atau karbohidrat lainnya seperti gula, air, tepung, beras, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada terapi farmakologi. Farmakologi ini yang pertama ada antibiotik. Menurut surat Maja 2007, pengobatan yang tepat terhadap penyebab diare diberikan setelah diketahui penyebab diare dengan memperhatikan umur penderitaan sebagai penyakit sifat tinja pada penderitaan diare. Antibiotik boleh diberikan bila ditemukan bakteri patogen pada pemeriksaan mikroskopik dan atau perkembangan biasanya. Yang kedua ada pemeriksaan mikroskopis atau mikroskopis ditemukan darah pada tinja. Kemudian yang ketiga secara klinis terdapat tanda-tanda yang menyokong adanya infeksi maternal. Kemudian di daerah endemik kolera. Dan yang kelima ada obat antipiretik. Menurut surat Maja 2007, obat antipiretik seperti preparat salisilat atau acetosol atau aspirin. Dan yang terakhir ada pemberian zinc. Pemberian zinc ini selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare. Syaratnya zinc diberikan pada usia 0-6 bulan setengah tablet, selama 10 hari harus habis, dan 6 selama 5 tahun diberikan 1 tablet selama 10 hari dan itu harus habis.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Leni. Saya, Leni Sulayani, akan melanjutkan materi tentang penyakit diare. Yang selanjutnya yaitu penularan diare. Penularan diare itu dapat melalui mulut, di antaranya makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman, serta dapat juga melalui kontak langsung dengan tinja si penderita. Lalu, kemudian tentang pencegahan diare. Untuk mencegah penyebaran diare dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Mencuci tangan ini dapat dilakukan pada 5 waktu penting. Di antaranya sebelum makan, sesudah buang air besar, sebelum menyentuh balita, lalu setelah membersihkan tinja balita, kemudian sebelum menyediakan dan menghidangkan makanan. Yang kedua, mengkonsumsi air yang bersih dan sehat, serta yang sudah melalui proses pengolahan. Yang ketiga, pengolahan sampah yang sesuai. Selanjutnya, analisis riset epidemiologi. Interaksi antara host, agen, dan environment dalam timbulnya penyakit diare yaitu yang pertama, host. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit pada penjamu. Di antaranya, daya tahan tubuh terhadap penyakit. Apabila daya tahan tubuh host baik, maka virus tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Namun, apabila daya tahan tubuh jelek dan host tidak memelihara personal hygiene yang baik, maka virus dengan mudah masuk dalam tubuh host. Lalu yang kedua, faktor usia. 51% diare lebih sering terjadi pada kelompok usia 21 sampai 40 tahun. Dan 75% terjadi pada anak-anak. Yang ketiga, karena jenis kelamin. Di sini jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi angka kejadian diare sekitar 86,8% karena kebiasaan laki-laki yang kurang memperhatikan personal hygiene. Lalu yang keempat, karena adat kebiasaan. Bila host kurang biasa memelihara personal hygiene, maka sangat mudah virus masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, agen. Terdiri dari golongan biologis dan golongan fisik. Golongan biologis itu diakibatkan oleh virus seperti kuman E. coli, Shigella, Salmonella, dan virus Cholerae. Lalu golongan fisik yang disebabkan karena infeksi pada usus. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan di sini dapat melalui lingkungan fisik, lingkungan non-fisik, dan lingkungan biologis. Lingkungan fisik disebabkan oleh struktur cuaca yang kering, lalu geografis yang kurang baik, serta pengetahuan yang kurang. Lalu lingkungan non-fisik. Lingkungan dengan sosial ekonomi yang rendah, serta adaptasi kebiasaan yang kurang baik atau perilaku yang kurang baik dalam memelihara personal hygiene sangat berpotensial terjadinya diare. Yang ketiga, lingkungan biologis. Lingkungan yang dekat dengan hewan-hewan peliharaan yang kurang terjaga kebersihannya, seperti kotoran binatang,
Maka dapat dengan mudah virus masuk dalam tubuh apabila host tidak menjaga kebersihan. Selanjutnya, model epidemiologi. Yang pertama, kemampuan agen untuk menginfeksi inang meningkat. Adanya mutasi pada virus sehingga meningkatkan agen. Hal ini karena virus lebih banyak berkembang biak di lingkungan yang mengakibatkan daya tahan tubuh host atau manusia menurun dan dapat terkena penyakit diare. Yang kedua, kepekaan inang terhadap agen meningkat. Jumlah peningkatan kerentanan pada host pada jumlah balita meningkat. Hal ini karena balita atau anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang belum kuat, sehingga rentan akan penyakit atau agen yang ada di lingkungan, khususnya pada penyakit diare, karena penyakit ini banyak menyerang bayi, balita, maupun anak-anak. Yang ketiga, lingkungan berubah sehingga agen penyakit menyebar di lingkungan. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya, masih banyak warga yang belum menggunakan jamban pribadi untuk melakukan buang air besar. Kebanyakan masyarakat masih melakukan buang air besar di sungai dan di kebun. Setelah melakukan buang air besar, terkadang mereka tidak mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, sehingga menyebabkan agen penyakit menyebar di lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Lela Putri Utami. Ya, kembali lagi dengan saya. Dapat saya simpulkan bahwa diare adalah buang air besar dengan bertambahnya frekuensi yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair. Interaksi faktor host, agen, dan environment pada penyakit diare merupakan interaksi antara ketiga variabel tersebut. Lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan kuman penyebab diare berkembang dengan pesat. Perilaku host juga dapat menjadi penyebab kuman, penyebab diare masuk ke dalam tubuh host sendiri melalui jalur mulut. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan materi tentang diare ini. Tentunya kami dari kelompok 5 berterima kasih kepada Ibu dosen Dr. Holisa Suralaga yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.